Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indi Samrutumuna. Dalam video ini, saya ingin menjelaskan secara singkat dan sederhana mengenai peran International Campaign to Ban Landmines atau disingkat ICBL dalam perdamaian dunia. Sebelum kita menuju topik utama, ada baiknya dulu kita mengetahui mengenai tema kita pada kali ini, yaitu peran civil society dalam membangun perdamaian dunia. Civil society, menurut WHO, adalah mengacu pada aksi kolektif seputar kepentingan, tujuan, dan nilai bersama yang umumnya berbeda dari pemerintah dan aktor-aktor komersial pencari keuntungan. Dalam perannya untuk membangun perdamaian dunia, civil society terbagi menjadi 7 fungsi. 1. Memberikan perlindungan dan proteksi keamanan yang dibutuhkan oleh masyarakat sipil. 2. Melakukan pemantauan terhadap isu-isu hak asasi manusia, implementasi perjanjian, dan lain-lain. 3. Mendorong tindakan advokasi. 4. Mendorong terjadinya kohesi sosial. 5. Sosialisasi melalui partisipasi aktif masyarakat dalam mempromosikan perdamaian. 6. Sebagai fasilitator bermediasi dan negosiasi. Dan yang ketujuh, menyediakan bantuan dan layanan sosial. Salah satu civil society yang akan kita bahas kali ini adalah International Campaign to Ban Landmines. International Campaign to Ban Landmines atau disingkat ICBL merupakan suatu jaringan berskala global yang bekerja sama dengan berbagai pemerintah dan organisasi internasional di 100 negara. Jaringan ini dibentuk oleh Judy Williams di tahun 1992 oleh gabungan 6 organisasi, yaitu Handicap International, Human Rights Watch, Medico International, Minds Advisory Group, Position for Human Rights, dan Vietnam Veterans of America Foundation. Latar belakang pembentukan jaringan ini diawali oleh upaya dari International Committee of the Red Cross atau ACRC yang berusaha mengangkat isu tentang peningkatan korban jiwa akibat penggunaan radio darat, yang selain melukai prajurit militer, juga menyasar pada penduduk sipil. Pembentukan ICBL sangat dipengaruhi oleh kampanye yang dilakukan oleh ICRC, serta laporan dari Human Rights Watch yang berjudul Landmine in Cambodia, The Coward War, yang mengatakan bahwa ranjau darat adalah inhuman weapons yang seharusnya dilarang dalam penggunaannya. Salah satu kisah sukses besar ICBL dalam upaya kemanusiaan adalah terbentuknya The Mine Ban Treaty atau biasa dikenal dengan Ottawa Convention. The Mine Ban Treaty atau Ottawa Convention disepakati dan ditandatangani oleh negara-negara di dunia pada tahun 1997 di Ottawa, Kanada. Perjanjian ini merupakan perjanjian internasional yang mengikat secara hukum yang mencakup pelarangan penggunaan produksi, penimbunan, dan transfer ranjau darat anti-personil, mewajibkan negara-negara membersihkan daerah yang terkena dampak, memenuhi hak-hak para korban, dan menghancurkan persediaan ranjau darat. Dampak dari diterapkannya perjanjian ini bagi dunia adalah: 1. Jumlah ranjau darat khususnya ranjau darat anti personil menurun secara drastis. 2. Sekitar 51 juta ranjau telah dihancurkan. 3. Lebih dari 28 negara telah menyelesaikan program pembersihan ranjau darat. 4. Lebih dari 23.000 kaki persegi lahan yang menjadi timbunan ranjau darat telah dibersihkan. 5. Sebagian besar lahan yang telah dibersihkan tersebut dikembalikan ke masyarakat untuk digunakan secara aman. Dan yang keenam, hak-hak dan kebutuhan para korban ranjau darat mendapatkan perhatian yang lebih di negara-negara yang terkena dampak. Nah, kita sudah sampai di akhir video. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah peran dari ICBL ini memiliki andil yang besar terhadap pembangunan perdamaian? Atau apakah The Mine Ban Treaty ini dianggap sudah cukup untuk memenuhi tujuan dari ICBL? Silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar, dan sampai jumpa di lain kesempatan.